Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldafa Nur Azela dengan NPM 191063108852, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik, yaitu artikel mengenai kategori makna leksikal yang diampu oleh Bapak Roni Nugraha Safroni, SPD MPD. Berikut teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 191063108867. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukmawati, NPM 191063108007. Halo, perkenalkan nama saya Diva Askia Amalia Nur Fadia dengan NPM 191063108037. Perkenalkan, nama saya Dinda Hati Aulia dari kelas 4B dengan nomor NPM 191063108812. Saya Mimih Mutiasari dengan NPM 191063108027. Abdul Qair tahun 2008 halaman 29 mengatakan bahwa dalam mengkaji semantik secara umum dikenal adanya makna leksikal, makna gramatikal, makna konstekstual, dan makna idiomatikal. Makna leksikal adalah makna yang secara inheren dimiliki oleh setiap bentuk dasar atau morfem dasar atau akar. Menurut Abdul Qair, kategori makna leksikal terbagi menjadi 5, yaitu kategori nominal, kategori verbal, kategori adjektiva, kategori pendamping, dan kategori penghubung. A. Kategori nominal, yaitu kelas kata yang menyatakan nama orang, tempat, benda, atau segala yang dibendakan. Kata leksem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri makna benda. Berdasarkan analisis semantik lebih lanjut, leksem-leksem nominal dapat dikelompokkan atas tipe-tipe sebagai berikut. Tipe 1, berciri, benda, dan orang. Tipe 1 ini terbagi atas 6 subtipe 1, diantaranya 1. Subtipe 1A, berciri makna utama, benda, orang, dan nama diri. Contohnya, Bagus, Vito, dan Venti. 2. Subtipe 1B, berciri makna utama, benda, orang, dan nama kerabatan. Contohnya, Bapak, Ibu, dan Kakak. 3. Subtipe 1C, berciri makna utama, benda, orang, dan nama pengganti. Contohnya, saya, kamu, dan dia. 4. Subtipe 1D, berciri makna utama, benda, orang, dan nama jabatan. Contohnya, guru, dosen, dan lurah. 5. Subtipe 1E, berciri makna utama, benda, orang, dan nama gelar. Contohnya, Raden, Doktor, dan sarjana humaniora. 6. Subtipe 1F, berciri makna utama, benda, orang, dan nama pangkat. Contohnya, sersan, letnan, dan kolonel. Tipe 2, berciri makna utama, benda, dan institusi. Contohnya, pemerintah, DPR, dan SMA. Tipe 3, berciri makna utama, benda, dan binatang. Contohnya, kucing, semut, dan harimau. Selanjutnya ada tipe 4 yang berciri makna utama, benda, dan tumbuhan. Leksem nominal tipe 4 ini terdiri atas 3 subtipe, yaitu yang pertama, subtipe 4A. Subtipe 4A ini berciri makna utama, benda, dan tumbuhan. Contohnya, rumput, perdu, ilalang, dan keladi. Yang kedua, subtipe 4B yang berciri makna utama, benda, dan pohon. Contohnya durian, nangka, ketapang, mahoni, dan kelapa. Yang ketiga ada subtipe 4C yang berciri makna utama, benda, dan tanaman.
contohnya padi, bayam, ketela, ubi, dan kubis. Selanjutnya ada tipe 5 yang mengandung ciri makna utama benda dan buah-buahan. Misalnya durian, nangka, pisang, mangga, dan sawo. Selanjutnya tipe 6 yaitu mengandung makna benda dan bunga-bungaan. Misalnya melati, kenanga, cempaka, seruni, dan mawar. Selanjutnya ada tipe 7 yang mengandung makna benda dan peralatan. Leksem nominal tipe 7 ini terbagi atas 9 subtipe, yaitu yang pertama, subtipe 7A yang berciri makna utama benda, peralatan, dan masak. Contohnya panci, wajan, kuali, dan kompor. Yang kedua ada subtipe 7B yang berciri makna utama benda, peralatan, dan makan. Contohnya piring, sendok, garpu, dan mangkuk. Yang ketiga ada subtipe 7C yang mengandung ciri makna utama benda, peralatan, dan pertukangan. Contohnya gergaji, ketam, pahat, dan palu. Yang keempat ada subtipe 7D yang mengandung ciri makna utama benda, peralatan, dan perbengkelan. Contohnya obeng, tang, bubut, dan kunci. Yang kelima ada subtipe 7E yang mengandung ciri makna utama benda, peralatan, dan pertanian. Contohnya cangkul, sabit, bajak, dan galu. Yang keenam ada subtipe 7F yang memiliki ciri makna utama benda, peralatan, dan perikanan. Contohnya kail, jala, jaring, dan joran. Yang ketujuh ada subtipe 7G yang memiliki makna utama benda, peralatan, dan rumah tangga. Contohnya lemari, meja, kursi, dipan, dan sapu. Yang kedelapan ada subtipe 8H yang memiliki ciri makna utama benda, peralatan, dan tulis-menulis. Contohnya pensil, tinta, setip, dan pena. Yang terakhir, subtipe ke-9 yaitu ada subtipe 7I yang memiliki makna utama benda, peralatan, dan olahraga. Contohnya raket, bola, gawang, net, dan stick. Selanjutnya ada tipe 8 yang mengandung makna benda, makanan, minuman. Misalnya roti, bakso, nasi, gado-gado, air, dan teh. Selanjutnya ada tipe 9 yang mengandung ciri makna utama benda dan geografi. Misalnya gunung, sungai, kota, laut, dan desa. Yang terakhir, ada tipe 10 yang mengandung ciri makna benda dan bahan baku. Misalnya pasir, semen, tepung, batu, dan kayu. B. Kategori verbal, yaitu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Berdasarkan analisis semantik, leksem-leksem verbal itu dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Tipe yang pertama menyatakan tindakan yang terbagi menjadi 3, antara lain 1. Pelakunya manusia, contoh membaca dan menulis. 2. Pelakunya manusia dan bukan manusia, contoh makan dan minum. 3. Pelakunya bukan manusia, contoh pagut dan patuk. Tipe yang kedua menyatakan tindakan dan pengalaman, contoh bicara dan bujuk. Tipe ketiga menyatakan tindakan dan pemilikan. Pelaku berupa nomina berciri makna dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba. Contoh minta, beri. Tipe keempat menyatakan tindakan dan lokasi atau tempat. Contoh datang, masuk, dan pulang. Tipe yang kelima menyatakan proses, contoh tumbuh, terbit, pecah, dan layu. Tipe yang keenam menyatakan proses pengalaman, contoh cemas, ingat, sadar, ragu, dan kagum. Tipe 7 menyatakan nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian memperoleh atau kehilangan, kerugian, contoh dapat, punya, dan memiliki. Tipe yang ke-8 menyatakan proses lokatif, contoh berangkat, pergi, dan sampai. Tipe yang ke-9 menyatakan keadaan, contoh kering, ramai, rusak, bagus, cerah, dan sepi. Tipe yang ke-10 menyatakan keadaan pengalaman, contoh gugup, iri, jengkel, malu, dan berani. Tipe yang ke-11 menyatakan
keadaan yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Contoh, berhasil, berwarna, beruntung, dan memiliki. Tipe yang ke-12 menyatakan keadaan lokatif. Contoh, hadir, diam, mengalir, dan berhenti. Selanjutnya kategori adjektiva. Kategori adjektiva adalah kategori yang terdiri atas leksem yang dapat diawali kata ingkar tidak, dapat diawali kata pembanding paling, dan dapat direduplikasikan serta diberi imbuhan se-nya. Adjektiva ini dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Berikut tipe-tipe kategori adjektiva. Tipe 1 menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia, contohnya ramah, galak. Tipe 2 menyatakan keadaan bentuk, contoh bundar, bulat, lengkung, dan lurus. Tipe 3 menyatakan ukuran seperti panjang, pendek, tinggi, dan gemuk. Tipe 4 menyatakan waktu dan usia seperti lama, baru, muda, dan tua. Tipe 5 menyatakan warna seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Tipe 6 menyatakan jarak seperti jauh, dekat, dan sedang. Tipe 7 menyatakan kuasa tenaga seperti kuat, lemah, tegar, dan segar. Tipe 8 menyatakan kesan atau penilaian indera seperti sedap, pahit, dan cantik. D. Kategori pendamping, yaitu leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba, adjektif, dan juga klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Berikut kategori pendamping dengan beberapa kategori di dalamnya. A. Pendamping nomina, terdiri atas pernyataan, pengingkaran dengan satu buah leksem, bukan, yang ditempatkan di awal nomina. Kuantitas atau jumlah, contoh leksem, beberapa, semua, seluruh, sejumlah, dan banyak. Leksem-leksem tersebut ditempatkan di muka nomina. Pembatasan, dengan dua buah leksem, hanya dan saja. Leksem hanya ditempatkan di muka nomina, sedangkan leksem saja di belakang nomina. Tempat berada, dengan leksem di dan pada. Tempat asal dengan leksem dari. Selain menyatakan asal tempat, pendamping dari dapat juga menyatakan asal bahan dan juga asal waktu. Tempat tujuan atau arah sasaran dengan leksem ke dan kepada. Hal atau perkara dengan leksem tentang, mengenai, perihal, dan masalah. Alat, leksemnya adalah dengan. Pelaku dengan leksem oleh yang ditempatkan di muka nomina. Batas tempat dan batas waktu dengan leksem sampai dan hingga yang ditempatkan di muka nomina. B. Pendamping verba, antara lain menyatakan 1. Pengingkaran dengan leksem tidak dan bukan yang ditempatkan di muka verba. 2. Berbagai aspek seperti sudah, telah, masih, lagi, dan mulai. 3. Berbagai modalitas dengan leksem belum, sedang, akan, boleh, dapat, harus, wajib, mesti, dan jangan. 4. Kuantitas dengan leksem sering, seringkali, acapkali, jarang, banyak, kurang selalu, dan sebagainya. 5. Kualitas dengan leksem sangat, agak, cukup, paling, dan sekali. 6. Pembatasan dengan leksem saja di belakang verba dan hanya di muka verba. C. Pendamping adjektiva, antara lain menyatakan 1. Pengingkaran dengan leksem tidak dan bukan. 2. Kualitas dengan leksem berupa kata sangat, agak, cukup, paling, sekali, maha, dan serba. D. Pendamping klausa, antara lain leksemnya memberi makna. 1. Kepastian dengan leksem pasti, tentu, dan memang. 2. Keraguan dengan leksem barangkali, mungkin, dan boleh jadi. 3. Harapan
dengan leksem semoga dan mudah-mudahan. E. Kategori penghubung, yaitu leksem yang berfungsi untuk menghubungkan. Di antaranya, yang pertama ada penghubung koordinatif. Dengan leksemnya antara lain menyatakan makna. 1. Penggabungan dengan leksem dan. 2. Pemilihan dengan leksem atau. 3. Mempertentangkan atau mengontraskan dengan leksem tapi atau tetapi. Yang keempat, mengoreksi atau membetulkan dengan leksem melainkan dan hanya yang digunakan di antara dua klausa. Yang kelima, menegaskan dengan leksem bahkan, itu pun, malah, lagi pula, apalagi, padahal, dan jangankan. Yang keenam, pembatasan dengan leksem kecuali dan hanya. Yang ketujuh, mengurutkan dengan leksem lalu dan kemudian. Yang kedelapan, menyamakan dengan leksem yaitu dan yakni untuk menyamakan dan menjelaskan. Dan leksem adalah dan ialah untuk menyamakan menjelaskan dua konstituen yang sama maknanya. Yang kesembilan, kesimpulan dari yang sudah dibicarakan sebelumnya dengan leksem jadi dan oleh karena itu. Yang kedua, penghubung subordinatif, yaitu penghubung yang menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Konstituen yang satu merupakan konstituen bebas, sedangkan konstituen yang lain yang di mukanya diberi leksem penghubung subordinatif ini merupakan konstituen bawahan yang terikat pada konstituen pertama. Leksem-leksem subordinatif ini antara lain menyatakan makna sebagai berikut. Yang pertama, penyebab dengan leksem sebab, karena, lantaran, dan berhubung. Yang kedua, akibat dengan leksem hingga atau sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang ketiga, syarat atau kondisi yang harus dipenuhi dengan leksem jika, jikalau, kalau, bila, bila mana, dan asal. Yang keempat, pengandaian dengan leksem andai kata, seandainya, dan andaikan. Yang kelima, penegasan dengan leksem walau, walaupun, biar, biarpun, meski, meskipun, kendati, kendatipun, sungguh pun, sekalipun, dan walaupun. Yang keenam, perbandingan dengan leksem seperti, sebagai, laksana, seolah-olah, dan seakan-akan. Yang ketujuh, tujuan dengan leksem agar, supaya, untuk, buat, bagi, dan guna. Yang kedelapan, waktu dengan leksem ketika, sewaktu, dan tatkala untuk menyatakan waktu yang bersamaan, sementara, selama, sambil, dan seraya untuk menyatakan jangka waktu tertentu yang bersamaan. Sejak atau semenjak untuk menyatakan awal waktu, sampai untuk menyatakan batas waktu, sebelum untuk menyatakan waktu lebih dahulu, sesudah, setelah, dan sehabis untuk menyatakan waktu lebih kemudian. Kesembilan, penjelasan dengan leksem bahwa, dan yang ke-10, keadaan atau cara dengan leksem kata, dengan, dan tanpa. Sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.